Universitas Diponegoro bertempat di Tembalang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Universitas Diponegoro yang dikenal pula sebagai Undip memegang visi untuk menjadi universitas riset yang unggul serta misi untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan publikasi, hak atas kekayaan intelektual atau HAKI, buku ajar, kebijakan dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan publikasi, hak atas kekayaan intelektual, buku ajar, kebijakan dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal, serta mengembangkan profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas dalam tata kelola universitas yang baik, serta kemandirian penyelenggaraan perguruan tinggi. Sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi, Undip mengabdikan diri kepada negeri dengan melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Dalam menjalankan amanat pengabdian kepada masyarakat, Undip menyelenggarakan kuliah kerja nyata atau dikenal pula dengan KKN. Mahasiswa diharap untuk bisa memberikan kontribusi nyata dalam memajukan wilayah di mana mereka tinggal berdasarkan keahlian dan disiplin ilmu masing-masing. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan dapat mendukung program pemerintah dalam penanganan dan pengendalian laju COVID-19 di daerah asalnya. Hal ini dilakukan sebagai respon terhadap pandemi COVID-19 yang masih kita hadapi hingga saat ini. Di Padukuhan Tundan, saya, Ignacia Ratri Maheswari, mahasiswa Fakultas Kedokteran, jurusan Kedokteran Gigi Angkatan 2018, turut mengabdi bersama Undip dalam program kuliah kerja nyata Tim 2 tahun ajaran 2020-2021. Padukuhan Tundan terletak di Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia terdiri dari 3 RW dan 7 RT dengan 402 kepala keluarga. Pada masa pandemi COVID-19, setiap hari kita mendengar kasus positif baru di berbagai daerah, serta fenomena-fenomena sosial lain yang menyertainya. Setelah melakukan diskusi dengan Kepala Dukuh Tundan Bapak Winarsono, diketahui bahwa wilayah ini masih minim sosialisasi sehingga pengetahuan masyarakat mengenai COVID-19 juga masih kurang. Selain isu COVID-19, Padukuhan Tundan ternyata juga masih membutuhkan pemaparan dan penyuluhan terkait kesehatan masyarakat. Berdasarkan paparan Kepala Dukuh, Padukuhan Tundan sudah menyelenggarakan posyandu dan program Kampung KB sebagai upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Namun begitu, perlu kita sadari bahwa kebutuhan edukasi yang perlu dipenuhi supaya masyarakat Padukuhan Tundan dapat menikmati kesehatan yang lebih baik masih jauh dari cukup, sehingga agen perubahan dan pendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat sangat diperlukan. Padukuhan Tundan memiliki sisi-sisi yang patut kita contoh dan kita kembangkan bersama-sama. Infrastruktur pendukung kehidupan masyarakat hadir untuk memfasilitasi keseharian warga Padukuhan Tundan, antara lain seperti TKA Bagujun Sari, Musola Istiqomah, Masjid Sunan Kalijaga, Pondok Pesantren Ora Aji, dan masih banyak lagi. Dalam merespon pandemi COVID-19, warga Padukuhan Tundan berinisiatif untuk membantu keluarga-keluarga yang terdampak oleh pandemi dengan mempersiapkan bahan makanan yang boleh diambil oleh warga yang merasa membutuhkan. Selain itu, warga juga aktif melakukan desinfeksi secara rutin untuk memastikan kebersihan dari wilayah Padukuhan Tundan. Inisiatif warga yang tanggap untuk meringankan beban sesama merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan supaya kesejahteraan hidup masyarakat dapat lebih ditingkatkan. Melihat kembali pada permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Padukuhan Tundan, saya mengangkat isu kesehatan gigi dan mulut serta COVID-19 untuk membantu masyarakat Padukuhan Tundan mempelajari pengetahuan-pengetahuan dasar terkait kesehatan gigi dan mulut. Antara lain, kesehatan gigi dan mulut dasar, langkah menjaga kesehatan gigi dan mulut, dan pertolongan pertama sakit gigi serta pemahaman dasar mengenai pandemi COVID-19 seperti pemahaman dasar mengenai COVID-19, panduan mengenakan masker, dan tanda serta gejala COVID-19. Materi-materi ini dianggap penting karena pengaruhnya yang signifikan terhadap kehidupan seseorang, khususnya dalam era pandemi seperti sekarang ini. Untuk mendekati masyarakat, saya memohon izin untuk masuk ke dalam grup-grup WhatsApp yang beranggotakan masyarakat Padukuhan Tundan pada berbagai sektor kehidupan, seperti Perkumpulan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK, dan juga grup Guyub Rukun Tundan.
Sebelum program dimulai, saya menyebarkan sebuah pretest untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terkait isu kesehatan gigi dan mulut serta COVID-19 saat ini lewat pesan WhatsApp. Pretest tersebut dibuka selama 3 hari, lalu hasil pretest didata-rata untuk memperkirakan tingkat pemahaman masyarakat yang nantinya akan digunakan sebagai titik acuan tes lanjutan yang akan diberikan setelah program selesai. Program pendidikan ini diberikan dengan menggunakan format poster dan video penjelasan mengenai materi-materi yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini dilakukan supaya materi yang saya berikan dapat diakses dan dipahami dengan mudah oleh masyarakat. Sepanjang keberjalanan kegiatan, masyarakat Padukuhan Tundan menunjukkan antusiasmenya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang diberikan. Ada yang menanyakan tentang kesehatan keluarganya, ada pula yang berdiskusi untuk memahami penggunaan masker yang tepat, serta mengonsultasikan kondisi giginya yang kurang nyaman. Setelah materi program selesai dikirimkan, post-test dengan konten yang sama dengan pretest dikirimkan kepada masyarakat lewat pesan WhatsApp untuk mengukur perubahan pemahaman masyarakat sebelum dan sesudah program. Berdasarkan hasil pretest dan post-test, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Padukuhan Tundan memperoleh manfaat dari program edukasi ini. Dibuktikan dengan selisih skor survei sebelum dan sesudah pelaksanaan program sebesar 2 poin. Dalam post-test yang diberikan setelah pelaksanaan program, kolom kesan serta kritik dan saran dibuka bagi warga yang berkenan untuk memberikan tanggapannya. Berdasarkan hasil survei tersebut, secara umum masyarakat Padukuhan Tundan merasa senang terhadap program edukasi yang saya berikan. Namun, beberapa kritik dilayangkan pula kepada saya yang menyatakan bahwa program tatap muka akan lebih efektif. Saya menilai bahwa program edukasi telah dilaksanakan dengan cukup baik, tetapi tentunya masih jauh dari kata sempurna, sehingga saya perlu terus memperbaiki diri supaya dapat memberikan hasil yang lebih baik lagi. Sebagai penutup, berikut pesan dari Kadir Kesehatan dan Kepala Dukuh Tundan. Ya, terima kasih. Saya ingin memberikan masukan atau saran dan pesan selama Mbak Ratri mengadakan KKN di Dukuh Tundan ini. Kemarin segala informasi yang diberikan itu sangat bagus sekali dan sangat bermanfaat sekali bagi kami, terutama kami ibu-ibu di PKK Pedukuhan Tundan maupun di PKK RT 05 ini, karena ilmu itu sangat bermanfaat bagi kami ibu-ibu yang memang belum mengerti tentang kesehatan gigi dan mulut maupun COVID. Kami bertambah ilmu dengan menerima informasi yang disampaikan oleh Mbak Ratri lewat media online. Dan semoga kedepannya kami benar-benar bisa memahami apa yang telah disampaikan oleh Mbak Ratri melalui media online kemarin. Apa yang tidak kami mengerti, jadi kami lebih mengerti, terutama apalagi tentang kesehatan gigi dan mulut, tentang bagaimana cara penanganan yang termudah untuk menangani apabila kita sakit gigi. Sebagai orang awam tentunya kita bertambah ilmu dan itu sangat membantu bagi kami ke depannya agar kami selaku ibu-ibu terutama yang bekerja ataupun yang cuma di rumah saja lebih mengerti tentang pentingnya kesehatan gigi dan mulut. Kesan dan pesan saya, semoga apa yang disampaikan Mbak Ratri memang benar-benar berguna bagi kami semua. Dan intinya kalau bagi kami, kalau selama tidak ada PPKM memang lebih bagus kalau kita tidak menggunakan media online, tapi kita bisa bertatap muka. Tapi berhubung karena PPKM tidak bisa bertemu secara langsung, kita cuma mengikuti dari media online. Jadi mungkin ibu-ibu yang tidak begitu mengerti atau memahami tentang media online otomatis tidak bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh Mbak Ratri melalui media online tersebut. Tapi mungkin nanti kami sebagai kader di PKK Pedukuhan Tundan ini sedikit banyak apa yang disampaikan Mbak Ratri bisa saya sampaikan lagi kepada teman-teman di PKK Pedukuhan Tundan ataupun nanti di PKK khususnya di 0 RT 5. Terima kasih, semoga apa yang telah disampaikan Mbak Ratri selama ini benar-benar bermanfaat bagi kami semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian.
kepada anak-anak KKN dari Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah yang kami banggakan. Untuk itu kami selaku Dukuh Padukuhan Tundan mengaturkan banyak terima kasih atas kedatangan dari anak-anak KKN dari Universitas Diponegoro Semarang, Yogyakarta. Untuk itu setelah kami terima dan kami nyatakan yaitu dengan adanya kegiatan itu nanti yang telah dilewati mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat di Padukuhan Tundan ini. Untuk itu mudah-mudahan nanti setelah dari Padukuhan Tundan sini sampai universitas nanti mudah-mudahan bisa melanjutkan apa yang menjadi kegiatan di sekolah dan mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan di hari yang selanjutnya dan di hari yang akan datang. Untuk itu kami juga mengaturkan banyak terima kasih dengan anak-anak KKN dari Universitas Diponegoro Semarang, Yogyakarta, Jawa Tengah yang telah meluangkan waktunya di masyarakat kami yang telah diadakan yaitu KKN atau pengabdian masyarakat di dusun kami. Itu dari kami memberikan saran dan mudah-mudahan apa yang menjadi yang didapat di Padukuhan Tundan ilmu yang tadi bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat nusa dan bangsa. Dan mudah-mudahan yang selanjutnya nantinya masyarakat atau anak-anak dari KKN Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah telah membawa ilmunya dan nanti bisa untuk bekal hidup di hari yang kelak nanti. Demikian yang dapat saya sampaikan.